Sebelumnya kita sudah menginstal Laravel ya dengan nama project yaitu blog. Nah, karena project yang kita buat adalah perpustakaan, maka kita akan ubah yang awalnya blog namanya menjadi perpustakaan. Caranya kita tinggal rename menjadi perpustakaan. Lalu setelah kita rename, kita jalankan kembali Laragon. Kita start all. Oke, seperti biasa terdeteksi bahwa kita punya project baru dengan nama perpustakaan. Nah, untuk menjalankannya, seperti pada video-video sebelumnya, kita tinggal membuka di sini perpustakaan.test. Oke, project Laravel kita sudah berhasil dijalankan dengan domain.test. Ini adalah domain yang seterusnya nanti akan kita gunakan kalau kita menggunakan Laragon, karena virtual hostnya sudah otomatis mendeteksi bahwa project baru nanti akan menggunakan domain test. Oke, berikutnya adalah kita akan membuat authentication ya menggunakan Laravel. Jadi silahkan buka Visual Studio Code, lalu kita arahkan ke folder project kita, yaitu perpustakaan. Kita di Laragon perpustakaan, select. Oke, setelah terbuka, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan mengkonfigurasi dulu di bagian env. Bagian sini kita lakukan konfigurasi database. Jadi sini db database, nanti kita akan gunakan namanya adalah purpose. Lalu username adalah root. Kebetulan di sini saya menggunakan password untuk database-nya, jadi di sini saya menambahkan admin. Jika kalian tidak menggunakan password, maka hapus, cukup purpose dan root. Ini biasanya default kalau kita menggunakan SAM, dia tidak punya password, kecuali kita tambahkan manual. Nah, di sini kebetulan saya pakai Laragon dan saya set passwordnya, oleh karena itu di sini saya tambahkan admin karena passwordnya adalah admin. Kalau kalian tidak punya password, tidak perlu ditambahkan. Oke, setelah kita buat seperti ini, kita cek pada Laragon, pada database kita. Apakah kita sudah punya database dengan nama purpose? Kita akan coba buka database. Oke, terlihat di sini kita belum punya database dengan nama purpose. Yang ada purposeku. Ini berbeda tentunya dengan database yang akan nanti kita buat. Jadi kita akan buat database baru dengan cara klik kanan pada koneksinya, lalu create new, create database, lalu di sini masukkan nama database yang akan dibuat. Di sini purpose. Klik OK. Nah, kita sudah berhasil membuat database. Setelah itu kita akan membuat tabel-tabelnya. Nah, tapi kalau kita menggunakan Laravel, kita tidak perlu membuat tabelnya manual di sini dengan cara klik kanan, create table begitu. Kita bisa menggunakan migration yang ada pada Laravel. Caranya adalah yang pertama tadi kita sudah set database-nya, yang kedua kita tinggal lakukan perintah migration-nya saja. Nah, di sini contohnya kita akan membuat table user. Table user ini adalah table yang nantinya akan kita gunakan untuk masuk ke dalam aplikasi ya, login, logout, register. Nah, itu semua masuknya ke dalam table user. Di Laravel itu sudah ada default table user. Letak migration-nya itu adalah di database migration. Lalu di sini ada
table user. Nah, ini isinya ada name, email verified, dan password, member token, timestamp, dan yang lain. Berikutnya lagi adalah password reset. Jadi ini adalah default migration yang sudah Laravel sediakan. Nah, kalau kita ingin menggunakan ini, caranya cukup mudah. Kita langsung saja lakukan perintah, buka Laragon, klik terminal. Nah, di sini karena saya belum masuk ke dalam folder project, maka kita harus masuk dulu ke dalam folder project. Di sini default location-nya adalah D Laragon www. Kita akan masuk ke dalam project perpustakaan. Kita tinggal lakukan cd perpustakaan, kita enter. Nah, setelah ini kita sudah masuk di dalam folder project kita. Kita tinggal lakukan php artisan make out. Kita tinggal tekan enter. Authentication scaffold generate successful. Artinya kita sudah berhasil mengenerate authentication. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari generate tadi adalah kita bisa lihat di folder resource view. Nah, di sini sudah ada out. Di sini kita sudah bisa login, register, memverifikasi, dan juga halaman home. Nah, ini sudah dibuatkan semuanya oleh Laravel. Nah, untuk mencobanya, kita bisa ke browser, kita refresh. Nah, di sini di sebelah kanan sudah ada muncul login dan register. Kita bisa klik login, klik register. Oke, semuanya sudah ada. Tapi kalau kita mulai lakukan login, nah, sini akan error. Base table or view not found. Artinya kita belum membuat table dengan nama user. Nah, lalu tadi di project kita sudah ada di sana migration user gitu. Kenapa kok itu tidak tereksekusi dan tidak menjadi table? Nah, karena kita belum melakukan perintah migrate. Jadi, untuk membuat table, untuk menjadikan migration ini menjadi table, kita lakukan perintah migrate. Caranya kita kembali ke terminal, lalu lakukan perintah php artisan migrate. Kita enter. Oke, kita sudah berhasil memigrate file migration menjadi table. Kita bisa lihat pada ID, kita tinggal refresh. Nah, di sini sudah ada table user. Ini yang nantinya akan kita gunakan untuk login dan register. Kita bisa langsung lakukan login dan register ya. Kalau tabelnya sudah ada, kita bisa ke sini. Kita akan register dulu nama Muharir. Kita klik register. Oke, kita sudah berhasil login ya dengan menggunakan user Muharir. Nah, di sini kita bisa cek pada table user, kita pilih data. Nah, ini sudah ada Muharir. Berarti pendaftaran kita sudah berhasil dan sudah tersimpan pada table. Oke, itu cara membuat authentication menggunakan artisan makeout pada Laravel. Berikutnya, kita akan membuat table-table yang lain, yaitu table-table buku dan juga transaksi table. Kita akan sambung pada video selanjutnya.